Ada alasan mengapa pria yang paling berbahaya dalam sejarah sering terlihat sendirian, bukan karena mereka membenci manusia, tetapi karena mereka memahami satu kenyataan yang tidak nyaman. Kerumunan jarang menciptakan kekuatan. Kerumunan menciptakan kepatuhan. Lihat, sebagian besar orang, mereka takut berbeda, takut ditolak, takut dianggap aneh, takut berjalan ke arah yang tidak dipilih mayoritas. Akibatnya, mereka menghabiskan hidup mengikuti jejak orang lain. Mereka meminjam opini, meminjam keyakinan, meminjam tujuan hidup. Lalu bertanya mengapa hidup mereka terasa kosong. Pria berbahaya melakukan kebalikannya. Dia belajar berpikir sendiri, dan itulah yang membuatnya sulit dikendalikan. Bagian 1, mayoritas orang tidak benar-benar berpikir ini terdengar kasar. Tetapi perhatikan baik-baik. Banyak orang tidak membentuk pendapat mereka sendiri. Mereka mengadopsi pendapat yang paling populer. Mereka mempercayai sesuatu karena semua orang mempercayainya. Mereka mengikuti tren karena semua orang mengikutinya. Mereka mengejar tujuan karena semua orang mengejarnya, bukan karena mereka telah memikirkannya secara mendalam, tetapi karena lebih aman menjadi bagian dari kerumunan, dan otak manusia memang dirancang seperti itu. Ribuan tahun lalu, keluar dari kelompok bisa berarti kematian. Karena itu, manusia memiliki kebutuhan alami untuk diterima. Masalahnya, apa yang membantu manusia bertahan hidup di masa lalu seringkali menghalangi mereka berkembang di dunia modern. Bagian 2, kekuatan selalu dimulai dari kesendirian. Setiap ide besar dalam sejarah lahir dari seseorang yang berani berpikir berbeda. Bukan dari kerumunan, bukan dari mayoritas, bukan dari orang yang sibuk mencari persetujuan. Orang-orang seperti Marcus Aurelius menghabiskan waktu sendirian untuk mengamati pikirannya. Dia adalah penguasa kerajaan terbesar di dunia. Namun sebagian pemikiran terbaiknya lahir dalam kesunyian. Dia memahami bahwa seseorang yang tidak mampu mengendalikan pikirannya sendiri tidak akan mampu mengendalikan apapun. Pria modern justru melakukan kebalikannya. Setiap menit dipenuhi suara, notifikasi, video pendek, opini orang lain, kebisingan tanpa akhir. Mereka selalu terhubung, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Bagian 3, mentalitas kawanan. Ada fenomena yang berulang sepanjang sejarah. Ketika cukup banyak orang mempercayai sesuatu, orang lain ikut mempercayainya, bahkan tanpa bukti. Karena mayoritas menciptakan ilusi kebenaran. Inilah mengapa banyak pria hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Mereka memilih pekerjaan yang tidak mereka sukai, mengejar status yang tidak mereka inginkan, membeli barang yang tidak mereka butuhkan, semua demi mendapatkan pengakuan. Padahal jauh di dalam dirinya, mereka tahu itu bukan jalan yang mereka inginkan. Pria berbahaya memahami jebakan ini. Dia mendengarkan, dia mengamati, tetapi dia tidak menyerahkan kemudi hidupnya kepada kerumunan. Bagian 4, filsuf Friedrich Nietzsche pernah menulis bahwa jalan menuju kebesaran seringkali merupakan jalan yang sepi, karena orang yang berani berpikir sendiri akan melihat hal-hal yang tidak ingin dilihat orang lain. Dia mempertanyakan keyakinan lama, menolak ilusi yang nyaman, menghadapi kenyataan yang pahit, dan itu membutuhkan keberanian. Mayoritas orang tidak takut pada kerja keras. Mereka takut pada isolasi sosial, takut jika tidak diterima, takut jika berbeda. Pria yang berbahaya telah berdamai dengan ketakutan itu. Dia tidak mencari kesendirian, tetapi dia tidak takut menghadapinya. Bagian 5, mengapa orang muda mudah dikendalikan sistem modern? Tidak membutuhkan rantai, tidak membutuhkan penjara. Yang dibutuhkan hanyalah perhatianmu. Jika perhatianmu bisa dikendalikan, maka hidupmu juga bisa dikendalikan. Karena apa yang kamu lihat setiap hari akan membentuk apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu pikirkan akan membentuk siapa dirimu. Itulah mengapa pria yang tidak pernah menyendiri sering kehilangan arah. Dia terlalu sibuk mendengar semua orang, sampai lupa mendengar dirinya sendiri.
Dia tahu apa yang sedang tren, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia tahu opini semua orang, tetapi tidak punya pendapat sendiri. Dan seseorang yang tidak memiliki pikiran independen akan selalu menjadi pengikut. Bagian 6. Kekuatan mental dimulai saat kamu berhenti mencari persetujuan. Inilah pelajaran yang dipahami para pemimpin besar. Kekuatan mental tidak muncul saat semua orang mendukungmu. Kekuatan mental muncul saat kamu tetap berjalan, meskipun tidak ada yang mengerti. Saat kamu tetap disiplin, meskipun tidak ada yang memuji. Saat kamu tetap belajar meskipun tidak ada yang memperhatikan. Saat kamu tetap bergerak meskipun orang lain meragukanmu, karena pada akhirnya kesuksesan bukanlah ujian kemampuan. Kesuksesan adalah ujian ketahanan terhadap tekanan sosial. Sebagian besar pria akan menghabiskan hidup mereka mengikuti kerumunan, mengikuti tren, mengikuti opini, mengikuti arah yang ditentukan orang lain. Dan mereka akan menyebutnya kebebasan. Padahal mereka hanya bergerak bersama arus. Tetapi pria yang berbahaya memilih jalan yang berbeda. Dia meluangkan waktu untuk berpikir, mengamati, mempertanyakan, dan mengenal dirinya sendiri. Karena dia memahami satu hal. Orang yang tidak mampu berdiri sendirian akan selalu bergantung pada kerumunan. Dan orang yang bergantung pada kerumunan akan selalu mudah dikendalikan. Jadi pertanyaannya bukan, apakah kamu sendirian atau tidak? Pertanyaannya adalah, jika suatu hari semua suara di sekitarmu menghilang, apakah kamu masih tahu siapa dirimu sebenarnya?